Islam bukan agama paling belakang. Nabi Isa bukan bawa agama Kristen. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Bahkan Fir'aun matinya aja mengaku beragama Islam. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai babi haikal yang menurut saya lucu ya, bikin ngakak ya. Mungkin ngakak kita ini berjemaah gitu ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa dia asbun dan juga suka mengklaim teman-teman sekalian. Semua orang bisa mengklaim hal demikian, tapi ketika kembali kepada data, tentu ya tidak bisa dijawab ya. Karena ya secara jujur saja kita katakan bahwa Islam itu munculnya di abad ke-6. Jadi secara logika bagaimana mungkin ya Firaun yang ribuan tahun sebelum Islam bisa diklaim sebagai Islam, beragama Islam, mengaku sebagai Islam kepada Allah katanya. Kemudian Musa bukan membawa agama Yahudi katanya, tetapi membawa agama Islam. Ini logikanya di mana begitu ya? Lalu Nabi Isa katanya, ya mungkin kalau yang dipikir oleh Nyasi Nabi Isa yang di Al-Quran ya mungkin bisa saja ya. Tetapi kalau Nabi Isa yang kemudian selama ini dikaitkan dengan Tuhan Yesus Kristus, ini sangat lucu teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya, mari kita langsung saja simak video daripada babi haikal ini dulu. Berikut videonya. Paling belakang. Islam bukan agama paling belakang. Islam bukan agama paling belakang. Nabi Isa bukan bawa agama Kristen. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Bahkan Fir'aun matinya aja mengaku beragama Islam. Tapi Allah tolak keislamannya. Begitu. Ini semua dalilnya ada. Saya suka kesel kalau datang ke ceramah. Penceramahnya bilang, Islam ada semenjak Nabi Muhammad. Enak aja. Itu dalilnya mau dibilang apa? Ini semua Nabi Isa. Ini Nabi Isa nih. Agama Islam di masa Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa, Nabi Nuh aja ada. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama dari Babi Haikal dan juga Ustadz Walon ya, yang katakan bahwa waktu itu belum ada Islam. Calon Islam sesatunya adalah Muhammad ya. Setelah dia mendapatkan wahyu dari Jibril katanya. Lalu dia konsultasikan wahyu itu kepada pendeta Waraka bin Naufal. Nah teman-teman sekalian, kita akan membahas ya mengenai babi haikal ini. Yang katanya bahwa Islam itu bukan agama yang datang belakangan. Jadi jauh sebelum Muhammad ada, sudah ada Islam. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita teman-teman sekalian kepada babi haikal ya, dengan segala hormat ya, emang pakai syahadat apa? Ya, bukankah sah keislaman ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla Muhammadar Rasulullah. Jadi ada dua ya. Artinya mengakui bahwa Allah itu satu-satunya esa ya. Kemudian mengakui rasulnya yaitu Muhammad. Lalu kan Muhammad belum muncul pada waktu itu babi haikal. Bagaimana dia bisa atau bagaimana Islam bisa ada sebelum ya abad ke-6 itu? Karena kita tahu Islam itu muncul di abad ke-6. Nah jadi kalau mengklaim tentang nabi-nabi orang Israel, seperti tadi ada klaim Musa gitu ya, bukan membawa agama Yahudi tapi agama Islam. Sejak kapan Nabi Musa beragama Islam? Sejak kapan dia bersyahadat? Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Kemudian Firaun, sejak kapan dia mengakui dirinya sebagai Islam?
Lalu yang tadi dia sebutkan, Nabi Isa bukan membawa agama Kristen, tapi membawa agama Islam. Wah, Babe Haikal, ya perlu ya belajar lagi menurut saya. Perlu bertanya ya kepada mungkin ya sesama ulama gitu ya, supaya tidak keliru ketika memberikan pengajian ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau oke lah ya, kalau seandainya Babe Haikal menganggap bahwa Isa yang Anda maksudkan adalah seperti yang dituliskan dalam Al-Quran Anda, silakan. Ya mungkin dia bawa agama Islam. Tetapi karena Anda menyebutkan Kristen, ya teman-teman sekalian ya, sebenarnya saya tidak mau tanggapi Babe Haikal ini, tapi kan dia mengkaitkan tentang Kristen. Dan jelas disebutnya kata Kristen dalam ceramahnya. Maka kita punya hak untuk berkomentar teman-teman sekalian. Maka dia katakan bahwa Nabi Isa bukan membawa agama Kristen tapi agama Islam, tentu kita keberatan. Karena kalau dia menyamakan antara Isa dan Yesus, ini kita bantah mati-matian. Saat ini saja sudah dirubah itu nama Isa menjadi Yesus Kristus di kalender Republik Indonesia loh Babe Haikal ya. Nah jadi kalau Anda menyamakan antara Isa dan Yesus, tentu kami keberatan sebagai orang-orang Kristen. Dan itu sebabnya saya berkomentar kali ini. Nah teman-teman sekalian, Isa dan Yesus tentu beda. Kita udah jelaskan di beberapa video ya. Ya tapi secara singkat bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Sementara Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang mau percaya kepadanya, itu lahir di kandang domba di Bethlehem. Jadi beda. Kemudian Isa ya keponakan Musa dan Harun ya. Karena Maryam ibu Isa adalah saudara Musa dan Harun. Nah, sementara Yesus Kristus tidak hidup sejaman dengan Nabi Musa. 1500 tahun jaraknya. Sementara Maria ya, ibu Yesus itu ya masih keluarga dengan Elizabeth, keluarga Elizabeth, saudara Elizabeth dikatakan oleh Alkitab. Maka teman-teman sekalian tidak nyambung gitu ya. Beda zaman. Kemudian Isa ya tidak mati di salib, tapi Yesus Kristus mati di salib, bahkan bangkit dari kematian, yang menunjukkan dirinya sebagai Allah yang luar biasa yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka teman sekalian, barang siapa percaya kepadanya, pasti akan selamat, memperoleh hidup yang kekal. Nah kemudian teman sekalian, karena dia menghubungkan antara Isa tadi tidak membawa agama Kristen, tapi membawa agama Islam, saya mau katakan, kalau Yesus yang Anda maksudkan, Yesus tidak pernah membawa agama di dunia ini. Yesus tidak pernah bawa agama, tetapi dia membawa keselamatan. Ya, karena bagi kekristenan agama tidak menyelamatkan. Apapun agama Anda, terserah Anda. Tapi ingat satu hal, dalam perspektif kekristenan, agama tidak menyelamatkan. Karena agama itu untuk ya mengontrol kehidupan manusia supaya dia diajarkan dalam agama agar bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu tujuannya agama. Tapi agama tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan hanya satu, yaitu pribadi Injil. Bukan Injil yang kalian maksudkan, yang gedebu jatuh dari langit diberikan kepada Nabi Isa. Menurut kalian tidak. Karena pribadi Injil yang kami maksudkan adalah pribadi Yesus itu sendiri. Bukan sebuah kitab, tapi pribadi Yesus. Itu Injil. Nah, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu adalah ya kitab yang menuliskan riwayat dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Sekalipun tidak sedetail mungkin. Seperti kalian nanya, oh di mana Yesus ya waktu dari umur 13 tahun ke 29 tahun. Memang tidak dituliskan semua. Tapi kalau Anda mau belajar, ada jawabannya. Semua lengkap, detail. Dan itu didukung dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, Yesus Kristus tidak bawa agama. Baik agama Islam, baik agama Kristen. Tidak bawa agama dia. Tapi dia membawa keselamatan. Baik teman-teman sekalian, saya nyanyikan satu lagu ya. Lagu yang saya suka sekali di akhir video ini, untuk menutup video ini teman-teman sekalian. Di bawah kolong langit ini, tak seorang pun berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Lihatlah semua buku suci yang ada,
Bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Ya, semoga Anda tepuk tangan ya. Terima kasih banyak buat teman-teman pencinta channel TV Laskar Kristus. Itulah teman-teman sekalian jawaban kita kepada Babi Haikal, dan kiranya hal ini boleh mencerdaskan kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.